Hubungan Fachri Hamzah CS dengan Partai Keadilan Sejahtera kembali menghangat. Fachri yang kini bernaung di Partai Gelora menolak PKS gabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kedua belah pihak terjebak lagi dalam polemik, mengingatkan publik pada perseteruan di antara mereka yang bermula pada 8 tahun lalu. Lantaran dinilai melakukan banyak kesalahan, PKS memecat Fachri Hamzah pada 2016 dan menyuruhnya mundur dari kursi wakil ketua DPR. PKS mencatat beberapa kesalahan yang dilakukan Fachri. Di antaranya, menyebut para anggota DPR rada-rada blow-on, meminta KPK dibubarkan, dan membela Setia Novanto dalam kasus Papa minta saham. Dipecat, Fachri tidak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Politikus vokal itu membidik Presiden PKS, Sohibul Imam, dan sejumlah pengurus lainnya dengan pasal perbuatan melawan hukum. Selain meminta pemecatannya dari PKS dinyatakan tidak sah, dalam gugatannya itu Fachri mencantumkan ganti rugi mencapai 500 miliar rupiah. Fachri menang. Pengadilan mengabulkan gugatannya. Surat pemecatannya dibatalkan hakim, sehingga ia masih menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR RI. PKS pun diharuskan membayar ganti rugi imaterial sebesar 30 miliar rupiah. Tak terima, PKS balik melakukan perlawanan. Partai politik yang dideklarasikan pada 20 April 2002 itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tapi usahanya kembali mentok. Banding PKS ditolak. Tidak menyerah, PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lagi-lagi gigit jari karena permohonannya ditolak hakim. Fachri di atas angin. Ia menagih ganti rugi sebesar 30 miliar rupiah seperti yang dititahkan pengadilan. Namun, keadilan berbalik arah setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan PKS. Pada November 2020, Mahkamah Agung menghapus tuntutan kerugian imaterial, tapi tetap menyatakan kalau pemecatan Fachri oleh PKS batal demi hukum. Di tengah proses hukum yang berlangsung lama antara 2016 sampai 2020, Fachri Hamzah dan beberapa bekas pengurus teras PKS mendirikan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora pada 28 Oktober 2019. Selain Fachri Hamzah yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gelora, ada mantan Presiden PKS Anies Mata selaku ketua umum Partai Gelora. Ahmad Rilyadi, ex-Majelis Pertimbangan Partai PKS, yang kini jadi Bendahara Umum Partai Gelora, dan bekas Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfud Siddiq, yang sekarang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Gelora. Dalam Pilpres 2024, PKS dan Partai Gelora berseberangan kubu. PKS usung Anies Muhaimin, sedangkan Gelora dukung Prabowo Gibran. Kendati Prabowo Gibran memenangi Pilpres, perolehan suara Partai Gelora sangat jeblok, sehingga tidak bisa masuk Senayan. Adapun PKS finish di urutan ke-6 dengan mendapatkan 8,42% suara secara nasional. Namun, kendati pesta Pilpres telah usai, PKS dan Partai Gelora kembali terjerat polemik. Partai Gelora menolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS kerap melancarkan serangan negatif kepada Capres-Cawapres nomor 2. Alasan lain dari penolakan itu diperkirakan lantaran Partai Gelora merasa terancam jatah materinya. Sebagai partai yang tidak punya perwakilan di parlemen, posisi tawar Gelora terbilang lemah. Sementara PKS punya 53 kursi. Bila PKS jadi bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran, maka jatah babu atau pembantu presiden akan terbagi lagi. Sebelumnya, Nasdem dan PKB telah memberikan sinyal kesiapannya gabung bersama Koalisi Indonesia Maju.